Mari nyatakan kehebatannya melalui pujian ini. Saudara dan saya adalah anak-anak raja. Kita penuh dengan kuasa, karena Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan mujizat di tengah-tengah hidup kita. Come on, bertepuk tangan bagi Dia. Sungguh hebat dan dahsyat Engkau. Angkat suaramu sama-sama katakan pujian ini. Oh yeah. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Oh yeah. Dengan pujian ini dengan bangga, sama-sama katakan, Dia berkuasa. Oh, angkat suaramu, let's go. Berkuasa, hey, di bumi di surga. Dia bertata, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya, Tuhan Allah kita. Segala hormat, kemuliaan, pengagungan hanya bagi Engkau. Sebab Kau layak disembah. Sama-sama katakan, betapa hebat, come on, betapa kuat Allah kita. Katakan, Dia berjaya. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Sekali lagi katakan, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya, Tuhan Allah kita. Oh, Tuhan Allah kita, Raja di atas segala raja. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari siapkan hatimu untuk kemana firman Tuhan ditabur. Kami sepenuhnya milik-Mu Bapa. Dengan darah yang mahal Kau telah tebus hidup kami. Kau layakkan kami untuk memanggil Engkau Abba ya Bapa. Kami bersyukur atasnya. Mari kita pujian ini bersama. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku.
oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari dengan pujian ini bersama katakan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, kami sepenuhnya milik-Mu Bapa, aku milik-Mu. Oh, jadilah padaku seperti yang Kau kehendaki. Indah rencana-Mu bagiku. Mari katakan, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Oh, hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, sama-sama katakan, dan tinggalkan. Mari angkat kedua tanganmu sembari. Cara hidupku yang lama, katakan semua sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Oh, hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan, jadilah padaku, jadilah
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Oh, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Oh, Engkau penjenan dan kami bejanamu, bentuk dan pakai untuk kemuliaan-Mu. Sepenuhnya kami milik-Mu, seutuhnya kepunyaan-Mu Bapa. Oh, indah di dalam-Mu hidup kami berarti. Oh, aku diberkati, sepanjang umurku diberkati, dilindungi oleh kebaikan-Mu, dilingkupi oleh anugerah-Mu. Thank you Jesus. Shalom, Jemaat GBI Muara Karang yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya berdoa supaya kita tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita masih di tengah-tengah pandemi corona, tapi biarlah kita jangan putus asa. Kita punya Tuhan yang hidup, yang memelihara hidup kita dengan sempurna. Nah, saudaraku, pada ibadah online hari ini, saya akan berbicara tentang sebuah topik harta karun di tengah krisis. Kita sedang menghadapi krisis, baik itu krisis kesehatan, krisis ekonomi, bahkan juga bisa saja menjurus kepada krisis sosial. Tapi biarlah kita belajar pada hari ini, di tengah-tengah krisis ini, kita bisa menggali harta karun yang Tuhan sediakan buat kita. Sebagai ayat pertama, saya akan bacakan dalam Yesaya 45 ayat yang ketiga. Yesaya 45 ayat yang ketiga. Mari kita perhatikan baik-baik ayat ini. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. Nah, dalam bahasa Inggrisnya ditulis treasures of darkness, yang artinya harta karun dalam kegelapan. Dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Luar biasa, ayat ini berarti ada harta benda dalam kegelapan. Harta benda dalam kegelapan, saudara. Nah, apa arti kegelapan? Kegelapan di dalam ayat ini bukan berarti dosa. Memang dalam ayat-ayat lain kata kegelapan bisa berarti dosa. Tapi dalam ayat ini bukan dosa. Tapi ini bicara tentang masalah, dalam persoalan, dalam penderitaan. Maka kita akan bisa menemukan harta karun di balik masalah. Harta karun di balik penderitaan. Harta karun di balik pandemi corona ini. Oleh karena itu saya mau ajak jemaat yang saya kasihi untuk melihat semua ini dari kacamata Tuhan, dari kacamata ilahi, supaya kita tidak desperate, tidak putus asa, tidak stres dalam hidup ini. Justru kita melihat ada blessing, ada berkat, ada kemuliaan, ada rencana Tuhan yang indah di balik semua ini, saudara-saudara. Nah, hari ini ada 4 harta karun yang kita bisa gali, ya, yang kita bisa gali di tengah-tengah pandemi corona ini. Yang pertama adalah keluarga yang kuat dan bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, iman yang kuat. Yang ketiga, hati yang mengasihi dan melayani sesama. Dan yang keempat, yang terakhir, Tuhan Yesus sendiri. Itu yang keempat. Jadi saya ulang, ada 4 harta karun yang kita bisa gali. Yang pertama, keluarga yang kuat dan bahagia. Yang kedua adalah iman yang kuat. Yang ketiga adalah hati yang mengasihi dan melayani sesama. Dan yang keempat, saudaraku, Tuhan Yesus sendiri. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, keluarga yang kuat dan bahagia.
Semua kita tentu ingin punya keluarga yang kuat dan bahagia. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di tengah pandemi corona ini, di mana kita dibatasi untuk tidak terlalu sering keluar dari rumah, maksud saya, kita lebih banyak ada di rumah, maka pada saat ini itu menjadi satu kesempatan buat kita untuk membangun rumah tangga kita, untuk memperkuat rumah tangga kita masing-masing. Jadi bangunlah, perkuat mesbah keluarga. Saya bertanya kepada saudara jemaat, apakah di rumah sudah ada mesbah keluarga? Bangun mesbah keluarga. Atau yang sudah punya, perkuat mesbah keluarga saudara. Mesbah keluarga itu apa? Mesbah keluarga itu adalah satu sarana di mana satu keluarga bisa bersama-sama kumpul dan kemudian mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan dilakukan jangan sekali-sekali, dilakukan setiap hari sebagai gaya hidup kita masing-masing. Saya akan ajak saudaraku melihat satu firman Tuhan yang indah. Dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 10 sampai dengan 12 demikian. 2 Samuel pasal 6 ayat 10 sampai 12. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya, oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Perhatikan, ayat ini indah bukan? Sebuah keluarga diberkati, ditentukan dari ada tidaknya kehadiran Tuhan di dalamnya. Jika Tuhan hadir di dalamnya, pasti keluarga itu akan diberkati secara luar biasa. Dibuktikan ketika Obed-Edom membuka pintu rumahnya untuk kehadiran tabut Tuhan. Tabut Tuhan itu berarti kehadiran Tuhan. Tabut Tuhan itu berarti hadirat Tuhan. Maka kita melihat tadi dari cerita ini, keluarganya diberkati Tuhan secara luar biasa. Jadi hari ini, mari justru di tengah pandemi corona ini, gali harta karun yang pertama, yaitu pelihara, bangun keluarga kita yang kuat. Ya, kita punya mesbah keluarga yang diberkati Tuhan di rumah tangga kita masing-masing. Ada 5 berkat dari mesbah keluarga yang kita bangun, yang kita adakan di rumah kita masing-masing. 5 berkat itu apa? Yang pertama adalah hadirat Tuhan. Ketika kita bangun mesbah keluarga, keluarga-keluarga berkumpul, misalkan di malam hari, ya, ayah, ibu dengan anak-anak kumpul, berdoa, baca firman Tuhan bersama-sama, sharing firman bersama-sama, maka hadirat Tuhan akan turun. Di mana dalam hadirat Tuhan itu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera dan sebagainya. Yang kedua, berkat mesbah keluarga yang kedua adalah hikmat dan pewahyuan dari Tuhan. Wow, ini sangat penting, kita butuh hikmat di tengah pandemi corona ini, ya, dan itu menjadi berkat kedua daripada mesbah keluarga. Yang ketiga, perlindungan dari serangan roh-roh jahat. Ketika sebuah keluarga banyak datang kepada Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, dan maka berkat yang ketiga adalah perlindungan dari serangan roh-roh jahat. Yang keempat, saudaraku, penggenapan janji Tuhan. Janji-janji Tuhan yang belum digenapi, kalau kita punya mesbah keluarga, kita dekat sama Tuhan, kita membangun keintiman sama Tuhan, maka Tuhan akan menggenapi janjinya. Dan yang kelima adalah kita akan mengalami kasih karunia Tuhan. Mengalami kasih karunia Tuhan. Kasih karunia itu kekuatan. Kasih karunia itu kemampuan ilahi yang kita butuhkan di masa-masa sulit ini. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, apa yang kita bisa gali?
Harta karun apa yang kita bisa gali di tengah-tengah masa sulit ini? Yang kedua adalah iman yang kuat. Iman yang kuat. Ada satu ayat saya bacakan ya, dalam Yakobus pasal 2 ayat 5. Yakobus pasal 2 ayat 5 demikian. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Di sini dikatakan, saudaraku, bahwa untuk menjadi kaya dalam iman. Jadi kita bisa kaya dalam iman. Jadi artinya iman itu sebuah kekayaan. Jadi iman itu adalah sebuah harta. Nah, kita gali ya, di tengah-tengah pandemi corona ini jangan kita justru takut. Jangan kita justru khawatir. Karena takut dan khawatir yang berlebih-lebihan itu musuhnya iman. Tapi justru kita gali iman kita makin kuat, saudaraku, di tengah pandemi corona ini. Nah, iman itu seperti otot memang, yang mesti kita latih, ya. Jadi kita nggak bisa diemin, kita latih iman itu sehingga menjadi semakin kuat, dan semakin kuat. Di mana kita latih ya? Latihnya itu adalah di padang gurun. Artinya di masa-masa sulit seperti ini justru Tuhan akan bawa kita ke tempat latihan iman. Iman kita dilatih di sini. Di masa-masa penuh dengan persoalan hidup, di masa-masa penuh dengan kesulitan hidup, justru itu tempat di mana iman kita dilatih. Itu sekolah iman kita, saudaraku. Saya mau sampaikan kepada saudara bahwa tokoh-tokoh Alkitab yang hebat-hebat, yang luar biasa yang kita sering baca di Alkitab, itu menjadi raksasa rohani itu tidak dalam satu malam. Tidak dalam satu malam. Tapi merupakan satu proses yang panjang. Sehingga iman mereka bertumbuh ya dari satu peristiwa kepada peristiwa berikutnya. Saya ambil contoh iman Abraham. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara membaca Kejadian 12, maka di situ dicatat Abraham berbohong bahwa Sarah katanya bukan istrinya, tapi melainkan saudara perempuannya. Nah, jika saat itu, saudaraku, pada saat itu Abraham disuruh oleh Tuhan untuk mengorbankan, mempersembahkan Ishak di Bukit Moria, dia tidak akan sanggup. Kenapa? Karena imannya masih begitu lemah sampai dia berbohong. Tapi dalam perjalanan waktu, melewati proses demi proses kehidupan, imannya dilatih seperti otot dilatih, maka iman Abraham semakin kuat, sehingga dia disebut bapak orang beriman. Yang kedua, iman Musa, saudaraku. Kalau Bapak Ibu membaca Keluaran pasal keempat, maka di situ dicatat Musa berdalih-dalih tentang bagaimana dia nggak mampu. Dia berkata, Tuhan, saya nggak mampu memimpin bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Seandainya pada waktu itu Musa disuruh membelah Laut Merah, dia pasti nggak akan mampu. Kenapa? Karena imannya masih begitu lemah. Tapi dalam perjalanannya waktu, melewati masalah demi masalah, digembleng, dilatih oleh Tuhan, sehingga imannya semakin kuat, sehingga dia menjadi seorang pahlawan iman. Yang ketiga, saudaraku, iman Daud. Kalau kita baca dalam 1 Samuel 17, bahwa ternyata Tuhan mempersiapkan Daud sebelum melawan Goliat, melawan beruang dulu, melawan singa dulu. Jadi nggak langsung lawan Goliat. Kalau dia langsung lawan Goliat, barangkali imannya belum cukup. Tapi dia dilatih dulu dengan lawan beruang, dia menang. Lawan singa, dia menang. Jadi oleh karena itu, saudaraku, iman itu tidak muncul begitu saja langsung kuat, tapi sebuah proses. Nah, di pandemi corona ini kesempatan yang Tuhan izinkan buat kita menggali harta karun ini, yaitu iman yang kuat. Saya berdoa supaya jemaat yang saya kasihi memiliki iman yang kuat di tengah-tengah masa sulit ini. Yang ketiga, harta karun yang kita bisa gali, yang ketiga, yaitu hati yang mengasihi, saudaraku, dan hati yang melayani sesama. Hati yang mengasihi
dan melayani sesama. Ini yang ketiga. Mari kita baca 2 Korintus pasal 1. 2 Korintus pasal 1, saudara, ayat 3 dan 4. Demikian. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Perhatikan, Tuhan menghibur Rasul Paulus dalam segala penderitaannya, sehingga dia katakan kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Haleluya. Ayat yang indah bukan? Dari ayat ini kita belajar dalam penderitaan, dalam masalah ya saudara. Tuhan tidak hanya menghibur kita supaya kita terhibur. Bukan itu saudaraku. Tapi di sini juga dikatakan Tuhan menghibur kita supaya kita bisa menjadi penghibur, penolong bagi orang lain. Ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Hamba Tuhan yang menjadi mentor saya, sekarang beliau sudah di surga, dipanggil Tuhan beberapa tahun yang lalu, yaitu Dr. Brian Bailey, mengatakan begini saudara, salah satu tujuan dari padang gurun adalah agar kita menjadi lebih peka terhadap orang lain, sehingga kita dapat memberi penghiburan kepada mereka dengan penghiburan yang telah kita terima dari Tuhan. Jadi ini saya pegang terus kata-kata ini, biarlah di tengah pandemi corona ini kita ditolong Tuhan, kita diberkati Tuhan, bukan hanya untuk diri kita, tapi kita juga pikirkan orang lain, kita bantu orang lain, perhatikan orang lain, sebab dikatakan tadi Tuhan menghibur kita bukan hanya untuk kita, tapi supaya kita dengan pengalaman ini kita juga bisa memberi penghiburan kepada orang lain. Saya mau cerita tentang kisah Helen Keller. Banyak orang tentu sudah tidak asing dengan nama Helen Keller. Seorang perempuan buta ya, tuli, tapi menjadi seorang yang sangat terkenal. Dia menjadi simbol perjuangan difabel ya, dalam menempuh pendidikan. Dia seorang penulis, aktivis politik saudaraku, dosen di Amerika Serikat. Dia meraih berbagai gelar terhormat. Dan film tentang kisah hidupnya itu menyabet 2 piala Oscar. Helen tidak tiba-tiba menjadi sukses dan terkenal begitu saja. Dia punya sahabat, nah ini yang saya mau cerita. Dia punya sahabat, guru, mentornya, yang merupakan orang di balik kesuksesannya. Dan dia bernama Anne Sullivan. Anne Sullivan ini saudaraku kasihan. Dia menderita di masa kecilnya. Dia berasal dari keluarga miskin saudara. Dia dapat melihat sejak lahir atau saat lahir. Namun pada usia 5 tahun, ia terserang penyakit trakoma yang hampir membuat dia buta. Dia menjalani operasi 2 kali, tapi matanya tetap tidak bisa sembuh 100%, artinya dia nggak bisa lihat dengan jelas. Di usia 8 tahun, ya masih sangat kecil ya, ibunya meninggal dunia. Dan 2 tahun kemudian ayahnya meninggalkan dia. Jadi masa kecilnya penuh dengan penderitaan. Nah setelah dewasa, Anne Sullivan ini mengajar Helen Keller dengan penuh kasih. Kenapa? Karena dia merasakan penderitaan Helen Keller ini hampir sama dengan penderitaannya sewaktu dia kecil. Dibutuhkan kerja keras, pengorbanan yang luar biasa untuk mengajar, mendidik Helen Keller yang buta dan tuli. Nggak mudah saudaraku. Selama puluhan tahun Anne Sullivan mendampingi Helen Keller sehingga menjadi orang yang sukses. Perhatikan pengalaman padang gurunnya, pengalaman masa kecilnya yang menderita, itu membuat dia lebih peka saudara, akan penderitaan orang lain. Dalam pandemi corona ini, biar kita juga jadi lebih peka. Ya, kita menjadi anak-anak Tuhan yang jadi berkat. Bukan hanya untuk diri kita, mikirin diri kita, tapi juga kita menjadi berkat buat banyak orang yang sedang dalam kesusahan. Itulah kehendak Tuhan, dan itulah harta karun yang ketiga yang kita bisa gali.
Dan yang keempat, yang terakhir saudara, harta karun yang kita bisa gali di tengah pandemi corona ini, yang keempat adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri. Haleluya. Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8 demikian. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ini statement pernyataan Rasul Paulus. Mengatakan bahwa memperoleh dan mengenal Tuhan Yesus merupakan harta terbesar yang melebihi segala-galanya. Sehingga semua hal yang pernah ia miliki, dia katakan itu menjadi sampah. Dianggapnya sebagai sampah, saudaraku. Dalam kegelapan pandemi corona ini, Bapak Ibu yang saya kasih, mungkin saudara kehilangan. Ada yang kehilangan harta, kehilangan uang, kehilangan kesempatan, kehilangan kebebasan untuk keluar rumah. Kita banyak masalah yang kita hadapi di tengah-tengah pandemi corona ini. Tapi justru dalam kegelapan pandemi corona ini, kita bisa memperoleh harta yang paling besar, harta yang terbesar, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kita justru hari-hari ini makin intim dengan Tuhan, makin bergaul akrab dengan Tuhan, makin kenal Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan bukan yang hanya menyelamatkan kita, tapi Tuhan yang menyertai hidup kita dari hari ke hari. Saya hari ini juga mau berbicara terakhir tentang rasa puas. Tentang rasa puas, saudaraku. Hati yang puas, hati yang bahagia, tahukah saudaraku, itu satu berkat besar. Satu berkat besar yang tak ternilai. Manusia susah payah mencari kepuasan dan kebahagiaan, susah payah. Ya, dan dunia saya beritahu tidak bisa memberikan itu. Dunia tidak bisa memberikan kepuasan. Siapa yang bisa memberikan kepuasan? Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan kepuasan kepada kita. Mari saya ajak kita melihat Pengkhotbah 1 ayat 8 demikian. Segala sesuatu menjemukan sehingga tidak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Ayat ini mengatakan bahwa apapun yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita miliki, kita nikmati di dunia ini, tidak akan pernah memuaskan kita. Michael Jackson adalah seorang penyanyi, penulis lagu yang sangat terkenal, dinobatkan menjadi salah satu pria yang paling terkenal di dunia. Jika popularitas, ketenaran, saudaraku, itu yang membuat orang bahagia, pasti ia tidak akan minum obat penenang setiap malam dan meninggal dunia karena overdosis dan mengalami gagal jantung. Marilyn Monroe, seorang aktris peragawati yang terkenal, ya, dijuluki kala itu menjadi wanita tercantik di dunia di tahun sekitar 50-an. Jika kecantikan seorang seperti dia membuat dia puas dan bahagia, pasti ia tidak akan hidup dari satu laki-laki ke laki-laki lain. Dan dia tidak akan mengalami depresi, kecemasan yang berlebihan, sehingga dia meninggal bunuh diri. Jadi, itu tidak akan membuat orang puas. Pertanyaannya, saudaraku, mengapa ketenaran, kecantikan, ketampanan, kekayaan, kekuasaan tidak bisa membuat orang puas dan bahagia? Jawabannya dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 demikian. Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan demikian, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Apa arti ayat ini? Arti ayat ini dikatakan di sini bahwa Tuhan memberikan kekekalan dalam hati manusia. Artinya manusia
hati manusia. Hati manusia diciptakan oleh Tuhan untuk menerima sesuatu yang kekal. Sesuatu yang kekal. Baru dia puas. Baru dia puas. Ya. Dan di dunia ini nggak ada yang kekal, saudaraku. Hanya Tuhan Yesus yang kekal. Jadi kalau kita ya hari ini menerima Yesus, Yesus bertahta dalam diri kita, Dia yang kekal ada dalam hati kita, maka hidup kita akan mengalami kepuasan dan kebahagiaan. Blaise Pascal, seorang teolog terkenal, ilmuwan dari Prancis, mengatakan begini, ada satu kekosongan yang ditempatkan oleh Tuhan dalam hati manusia dan hanya dapat diisi oleh Tuhan sendiri. Tuhan sendiri berkata dalam Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi hari ini saudaraku, kita bisa gali harta karun yang terbesar, yaitu Tuhan Yesus sendiri di tengah pandemi corona ini, sehingga kita bisa mengalami apa yang namanya kebahagiaan. Kita bisa mengalami apa yang namanya kepuasan hidup. Ada seorang hamba Tuhan bernama Sadhu Sundar Singh, seorang India. Wah, dia melayani Tuhan, banyak sekali menderita. Dia diusir keluarganya. Dia melayani di medan yang berat di pegunungan Himalaya. Dia dirampok, berulang kali dianiaya. Tetapi dia berkata begini, saudaraku. Dia berkata begini, kehadiran Yesus selalu membawa kedamaian yang mengherankan di dalam situasi seburuk apapun yang pernah ku alami. Dia mengubah penjara menjadi surga dan beban menjadi berkat. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah pandemi corona ini, biar kami justru punya kesempatan menggali, mendapatkan harta karun dalam kegelapan. Kami memperoleh keluarga yang kuat dan bahagia. Kami memperoleh iman yang kuat. Kami memperoleh hati yang dijamah oleh Tuhan. Hati yang mengasihi dan melayani sesama. Dan juga kami memperoleh harta yang paling besar, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kami semakin akrab dengan Engkau, kami semakin intim dengan Engkau. Tuhan berkati Bapak Gembala dan Ibu, berkati keluarga, berkati juga semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Biar tetap kuat, tetap sehat di tengah pandemi corona ini. Kepada umat-Mu yang sakit, biarlah Tuhan menjamah. Oleh kuasa darah-Mu, oleh bilur-bilur-Mu, sakit penyakit sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, kami tidak mau putus asa. Kami percaya kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang luar biasa, yang memimpin kami dari hari ke sehari. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya, senang sekali kalau pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara semua, jemaat dari GBI Muara Karang, bahkan siapapun saudara yang pada saat ini juga sedang menyaksikan tayangan ibadah online dari GBI Muara Karang. Saudara, puji Tuhan, pada hari ini kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa yang sudah disampaikan lewat hambanya Bapak Pendeta Bunadi Subrata MPH. Saudaraku, judul firman Tuhan hari ini begitu spektakuler. Judulnya adalah harta karun di tengah krisis. Harta karun. Saudara, kalau kita mendengar harta karun, ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Tetapi di mana harta karun itu ada? Di tengah-tengah masa krisis. Saudara, pada saat ini kita semua, siapapun kita, sedang mengalami krisis pandemi corona. Tetapi firman Tuhan dalam Yesaya 45 ayat 3 mengatakan bahwa ada harta yang terpendam, harta yang tersembunyi yang Tuhan mau berikan kepada setiap kita. Saudara, yang namanya harta karun
tentunya tidak datang dengan begitu saja. Harus digali, harus diusahakan, baru kita bisa dapatkan itu harta karun. Dan hari ini ada firman Tuhan sampaikan pada kita semua, ada 4 harta karun yang Tuhan sudah sediakan. Luar biasa, saudara. Harta karun yang pertama yaitu keluarga yang kuat dan bahagia. Pada zaman krisis sekarang, maka semua orang harus PSBB, banyak berdiam diri di rumah, bersekolah, belajar, bekerja, bahkan beribadah dari rumah. Dan itu semua, saudaraku, alangkah baiknya kalau tiap rumah tangga ada yang namanya mesbah keluarga. Dengan demikian maka keluarga akan menjadi semakin kuat dan makin bahagia. Dan ada 5 poin kebahagiaan yang menyertai kita semua, yaitu hadirat Tuhan, adanya hikmat dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan, dan juga penggenapan janji-janji Tuhan, serta kasih karunia Tuhan menyertai kepada kita. Harta karun yang kedua adalah iman yang kuat. Untuk mendapat iman yang kuat, tidak serta-merta datang begitu saja, tetapi harus dilatih seperti otot yang harus dilatih supaya makin lama makin kuat. Demikianlah iman dari Abraham, dari Musa dan Daud juga makin lama makin berkuat, saudaraku. Dan harta karun yang ketiga, kita akan mendapatkan suatu hati yang mengasihi dan hati yang mau melayani pada orang lain. Dengan pertolongan, dengan penghiburan kekuatan yang dari Tuhan, kita mau berbagi kepada sesama kita. Dan harta karun yang keempat, yaitu kita mendapatkan Tuhan Yesus sendiri, saudaraku. Tuhan Yesus dalam Filipi 3 ayat 7-8 dikatakan adalah harta yang terbesar daripada segala apapun yang ada di dunia ini. Itulah inti daripada firman Tuhan hari ini. Dan terima kasih kepada hambanya Pak Pendeta Bunadi Subrata yang sudah memberkati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan pengumuman bahwa pada minggu depan tanggal 2 Agustus 2020 jam 10 pagi juga kita adakan ibadah online seperti saat ini, disertai dengan perjamuan kudus. Dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Anthony Chang, MTH. Itulah pengumuman, saudara, mohon perhatiannya. Dan sekarang mari kita akan tutup ibadah kita online hari ini dengan doa penutup dan doa berkat. Haleluya. Kita tundukkan kepala, saudaraku, kita menghadap kepada hadirat Tuhan. Maha besar Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu yang indah pada hari ini. Engkau sudah memberkati kami semua dengan firman-Mu yang luar biasa. Tuhan, di balik krisis ini, Engkau menyediakan 4 harta karun yang besar buat semua umat-Mu yang percaya dan mengandalkan Engkau. Biarlah segala apa yang sudah Engkau sediakan bagi kami, bukan cuma kami dengar, tetapi kami menggalinya, bahkan kami memperolehnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu Pak Bunadi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Dan Engkau juga berkati kami semua umat-Mu yang ikut ibadah online hari ini dengan perlindungan, dengan kasih-Mu yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami boleh lewati hari demi hari pada masa pandemi corona ini dengan pertolongan, dengan belas kasihan dan perlindungan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami satu hati berdoa juga buat negara kami Indonesia, boleh selalu ada dalam pertolongan-Mu. Rakyat Indonesia ada dalam perlindungan Tuhan, dan hikmat-Mu menyertai para pemimpin-pemimpin bangsa. Mereka boleh memimpin negara ini dengan kebijakan yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan, ampunilah
bangsa kami, ampunilah juga seluruh manusia di dunia ini, supaya pengampunan-Mu selalu menyertai kami, dan kami semua boleh terbebas daripada wabah penyakit virus corona ini ya Bapak, oleh karena pertolongan dan belas kasihan-Mu saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau berkati semua kami yang dimanapun kami berada, selalu ada dalam pertolongan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur selalu kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang marilah kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang indah dan luar biasa dari Bapa Surgawi di surga, dan kasih setia putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang Maha Kudus akan terus menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang percaya dan yang diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama saudaraku, amin.